Halo semuanya, dalam mata kuliah budaya populer kali ini, kelompok A akan memaparkan tema bahasan budaya populer Korea dan Jepang yang akan membahas tentang dominasi K-pop sebagai budaya yang mendunia. Di dalam pemaparan kami, akan dijelaskan bagaimana sih perkembangan K-pop dan J-pop, serta akan dijelaskan perbandingan pengaruh antara K-pop dengan J-pop secara internasional. Nah, sebelum itu, kita akan mengulang secara singkat apa sih budaya populer itu dan bagaimana mereka berkembang, yang akan dijelaskan oleh Oki, lalu disusul oleh Carla, Lavin, Nisa, dan Iftah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Syarudin. Saya akan melanjutkan penjelasan pertama terkait apa itu budaya populer dan bagaimana kemudian saya akan menjelaskan budaya populer dari Jepang maupun dari Korea. Ini sekarang yang sedang menjadi tren gitu ya, dan bahkan bisa dibilang pengaruhnya hampir ada di seluruh dunia. Dan juga akan menjelaskan mengapa kemudian Korea bisa dinilai lebih memiliki pamor yang lebih gitu daripada Jepang, yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Jadi budaya populer merupakan budaya yang lahir gitu sebagai bentuk merespon atas ketimpangan yang terjadi di masa lalu, tepatnya di masa-masa kerajaan, di mana pada saat itu pada umumnya anggota-anggota bangsawan yang memang memiliki kultur mereka masing-masing yang secara eksklusif mereka bisa rasakan gitu, yang memang tidak bisa orang-orang banyak ataupun orang-orang yang mungkin berada di kelas yang bawah merasakan hal yang sama, kemudian memunculkan suatu stigma yang mana budaya yang diciptakan oleh orang-orang bangsawan tersebut itu hanya bisa dirasakan oleh mereka saja, dan ini kemudian yang disebut sebagai high culture atau culture yang lebih tinggi gitu kelasnya, dan tidak bisa dirasakan oleh banyak orang atau dirasakan ataupun dipengaruhi ataupun mempengaruhi orang-orang banyak sehingga mereka bisa merasakannya. Respon ini kemudian muncul dari kalangan kelas bawah yang mereka merasa bahwa mereka sebenarnya punya gitu budaya sendiri yang memang bisa dibilang relevan dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Maka dari itu kemudian muncullah respon orang-orang yang tidak bisa merasakan high culture tersebut dengan sebutan low culture ataupun kultur yang berasal dari kelas bawah dibandingkan kelas bangsawan. Kemudian ini muncul sebagai budaya-budaya yang bisa dirasakan oleh banyak orang, kemudian menjadi lebih populer daripada budaya eksklusif yang hanya dirasakan oleh high culture ataupun orang-orang bangsawan. Yang kemudian budaya populer lahir dari istilah kata tersebut low culture, beranjak menjadi pop culture, dan kemudian banyak dipengaruhi oleh banyak negara dengan budayanya mereka yang semakin beragam, dan juga dengan efek globalisasi sekarang juga budaya-budaya dari banyak negara mulai berkembang dan bisa mempengaruhi banyak negara pula. Dan kalau misalnya kita lihat contoh-contoh budaya populer itu bisa dari budaya Amerika, budaya India, bahkan seperti Hollywood, budaya Jepang, dan budaya Korea yang akan menjadi fokus utama kita, Jepang dan Korea, pada pembahasan kali ini. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait budaya populer, terkait hal-hal yang akan dijelaskan lebih rinci lagi terkait perbandingan mungkin dan juga kelebihan dari budaya Korea yang akan kita jelaskan di video ini dibanding budaya Jepang. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh anggota yang lain. Mungkin itu dari saya sebagai pembukaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke teman yang lain. Terima kasih. Siapa yang tidak tahu BTS atau Blackpink atau film Parasite yang beberapa waktu lalu mengguncang tidak hanya dunia perfilman tetapi juga dunia hiburan in general, atau mundur sedikit ada Gangnam Style, Winter Sonata, atau menangis ikut banjir air mata ketika menonton Endless Love. Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar setidaknya satu atau dua dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan sebenarnya apa itu mereka? Kok tidak terdengar seperti produk lokal? Jadi di sini saya akan berusaha mengenalkan teman-teman kepada Korean Wave atau Hallyu, budaya dari Korea Selatan yang sudah mendunia. Pengaruh budaya Korea Selatan di tingkat global ini sudah sangat luar biasa, sudah tidak main-main lagi. Dan media massa sebagai salah satu dampak globalisasi ini berhasil membantu mengkampanyekan Korean Wave atau Hallyu ini. Awalnya Hallyu muncul di tahun 90-an setelah Korea Selatan berhasil menjalin hubungan diplomasi dengan Tiongkok, dan girl group atau boy group gitu ya, grup-grup HOT, Hot Baby Fox, itu juga mulai masuk ke Tiongkok. Dari situ Hallyu berkembang menjadi tidak hanya sebatas drama dan musik, tapi juga subjek-subjek baru yang berupa sastra, bahasa, dan juga makanan. Hal ini bisa memicu orang-orang yang tadinya tidak bisa berbahasa Korea ingin belajar Hangul supaya bisa mengerti gitu tentang Korea-Korea ini. Nah, gelombang Korea ini menyebar ke seluruh dunia dan tidak hanya mengenalkan tetapi juga menghadirkan budaya populer Korea. Salah satunya adalah K-pop.
atau Korean pop, identik dengan boy group dan girl group yang mereka menyanyi sambil menari dengan visual-visual yang menawan dengan standar tertentu. Konsistensi dan mekanisme mereka sangat terstruktur, jadi trennya ini cenderung stabil. Dan K-pop memiliki fanbase atau basis penggemar di tiap-tiap wilayah, dan sebagian besar dari mereka ini sangat royal dan loyal. Mereka tidak ragu untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, dan juga waktu untuk mendukung idola mereka. Untuk menjadi idol sendiri atau idola, ini mereka harus melewati masa audisi, lalu training atau masa pelatihan, dan itu bisa bertahun-tahun. Dan bahkan yang sudah latihan selama bertahun-tahun pun belum tentu bisa jadi idol gitu. Benar-benar sangat kompetitif untuk menjadi seorang idol. Dan setelah itu masih harus bekerja lagi kan selama masa aktif mereka sebagai idol. Contoh lain dari budaya populer Korea adalah drama Korea yang menunjukkan nilai-nilai Asia tetapi dibalut dengan gaya modern. Dan jalan cerita yang dihasilkan dan disajikan pun juga kompleks dan asik untuk diikuti. Produksi sebagian besar dramanya pun juga tidak main-main dengan aktor-aktor yang sudah sangat terkenal ya. Ada Kim Soo Hyun, ada Gong Yoo, ada Park Shin Hye, atau mungkin aktor yang sepertinya semua mama-mama Indonesia tahu ya, Lee Min Ho gitu. Mereka bahkan sudah menjadi brand ambassador dari produk-produk lokal gitu yang wajahnya bisa kita lihat tiap hari di televisi. Dan dalam drama Korea ada satu hal yang menarik untuk disorot, yaitu gastrodiplomasi. Dan hampir di setiap adegan gitu ya, hampir di setiap episode ini ada adegan makan-makan gitu aktornya. Mereka menunjukkan tokonya sedang makan atau minum, ada kimchi, bulgogi, jjajangmyeon, samgyeopsal, soju gitu. Sinematografi dan juga tata cahaya yang diatur sedemikian rupa ini berhasil membuat penontonnya itu juga pingin kayak, enak banget gitu. Pingin untuk mencoba makanan Korea, dan mereka jadi lebih terkenal dan lebih mudah untuk didatangkan begitu. Jadi Korea Selatan sendiri hadir dengan Hallyu, dan mereka sudah tidak lagi menjemput orang-orang untuk datang ke Korea, tetapi mereka menghadirkan Korea bagi kita semua. Terima kasih. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai budaya populer Jepang dan juga perkembangannya. Jepang adalah salah satu negara yang menonjolkan budaya populer sebagai usaha memperkuat soft power yang dimilikinya. Perkembangan budaya populer Jepang sendiri berawal sejak tahun 1970 sampai 1980-an melalui industri televisi. Memasuki tahun 2000-an, Jepang memberlakukan berbagai undang-undang untuk meningkatkan dukungan terhadap produktivitas industri media. Undang-undang ini meliputi undang-undang terkait promosi kesenian, kebudayaan, dan konten-konten seperti film. Pemerintah Jepang melalui METI atau Ministry of Economy, Trade and Industry membuat sebuah badan dikhususkan untuk mempromosikan industri kreatif Jepang. Badan ini dinamakan Creative Industries Promotion Office. Menteri Luar Negeri Taro Aso, yang akhirnya menjadi Perdana Menteri, juga menetapkan manga dan anime sebagai bagian dari diplomasi Jepang. Salah satu tokoh animasi yang dijadikan simbol adalah Doraemon. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan citra Jepang di masyarakat dunia, mengingat anime dan manga adalah produk budaya yang dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Strategi Jepang untuk menyebarkan budaya populer di seluruh dunia mulai dikenal sebagai Cool Japan. Cool Japan ini adalah usaha pemerintah Jepang untuk mempromosikan industri konten, meningkatkan tingkat kompetitif industri kreatif Jepang di tingkat global, dan memperkuat ekonomi serta soft power Jepang sendiri. Pemerintah Jepang melibatkan berbagai institusi dalam dijalankannya strategi Cool Japan, antara lain Intellectual Property Headquarters, METI, Japan External Trade Organization, Ministry of Foreign Affairs atau MOFA, Japan Foundation, Agency for Cultural Affairs, dan juga Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism atau MLIT. Mengingat banyaknya institusi ini, dapat dipahami bahwa promosi budaya populer adalah sesuatu yang dianggap sangat penting bagi pemerintah Jepang. Saat ini, upaya pemerintah Jepang dapat dikatakan berhasil. Budaya populer Jepang seperti anime, manga, dan game telah menyebar dan dikenal oleh begitu banyak orang. Musik Jepang atau J-pop juga memiliki pangsa pasar tersendiri, misalnya grup AKB48 yang memiliki unit di berbagai negara. Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan strategi ini adalah keunggulan Jepang dalam sektor teknologinya, sehingga mereka mampu menghasilkan produk budaya populer yang berkualitas tinggi secara konsisten. Keseriusan Jepang untuk mengembangkan industri kreatifnya memungkinkan mereka untuk menjangkau demografi yang sangat luas, karena jenis dan tema budaya populer Jepang begitu beragam. Strategi dan metode pemasarannya juga jelas dan terarah karena didukung penuh oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu,
Melalui penyebaran budaya populer, Jepang berhasil meningkatkan citranya dalam dunia internasional. Masyarakat dunia melihat Jepang sebagai negara yang maju dan berbudaya. Muncul ketertarikan untuk mempelajari budaya tradisional Jepang dengan lebih mendalam, bahkan keinginan mengunjungi atau tinggal di Jepang secara langsung. Tidak hanya itu, Jepang pun menjadi salah satu negara eksportir budaya populer terbesar, meski kini skalanya sedikit lebih kecil dibandingkan Korea Selatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membuat Korea Selatan lebih unggul dari Jepang dalam hal budaya populernya. Yang pertama yaitu kita bisa melihat Korea ini lebih menitik beratkan budaya populernya ini kepada drama dan musik yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Nah, melalui drama Korea dan K-pop, Korea juga menggunakan kedua hal tersebut sebagai sarana untuk mempromosikan budaya populer mereka yang lain, misalkan dalam hal makanan dan juga pariwisata Korea. Jika kita perhatikan, kita sering melihat scene dalam drama Korea di mana aktornya sedang memakan atau memasak makanan khas Korea. Nah, hal tersebut bukan merupakan sebuah kebetulan, namun juga merupakan bagian dari promosi budaya populer Korea. Ataupun kita bisa melihat tempat-tempat indah yang ada di Korea yang mana membuat penonton tertarik untuk mengunjunginya. Yang kedua yaitu Korea terlihat lebih matang dalam menggunakan budaya populernya atau mempersiapkan budaya populernya. Kita bisa melihat bagaimana dukungan pemerintah melalui dana untuk mengembangkan budaya populer Korea. Selain pemerintah, aktor pemerintah juga turut dalam mendukung industri hiburan Korea. Bahkan aktor non-pemerintah ini justru menjadi garda terdepan dalam industri hiburan Korea. Kemudian faktor ketiga yaitu Korea lebih intens dalam mengadakan berbagai event kerjasama dengan negara-negara lain, terutama dengan mendatangkan sejumlah perusahaan kreatif Korea yang difasilitatori oleh pemerintah Korea itu sendiri. Misalnya di Indonesia, di mana Korea Selatan pernah mengadakan perhelatan K-Content Expo tahun 2017 di Jakarta. Nah, dalam perhelatan tersebut, pemerintah Korea Selatan mendatangkan sejumlah perusahaan-perusahaan industri hiburan Korea seperti SM Entertainment ataupun CJANM yang juga turut hadir. SM Entertainment sendiri merupakan sebuah perusahaan industri hiburan Korea yang fokusnya terhadap musik, di mana sudah melahirkan berbagai idol-idol grup yang populer dan mengglobal. Nah, kita juga dapat melihat dari hal tersebut, pemerintah Korea ini melalui kebijakan-kebijakannya lebih memberikan dukungan terhadap budaya populer dibandingkan dengan pemerintah Jepang, sehingga kebudayaan-kebudayaan dari Korea atau K-pop ataupun K-drama lebih dapat bertahan dalam dunia internasional. Apa yang membuat budaya populer Jepang ini kurang pamor dibandingkan budaya populer Korea? Oke, jadi K-pop dan J-pop ini telah menjadi dua genre musik yang belakangan ini dinikmati oleh banyak orang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, meskipun mereka termasuk dalam kategori yang sama, namun mereka ini memiliki banyak perbedaan dari mulai metode pemasaran, gambar, genre, hingga pengaruh musik. Nah, itu juga mungkin yang mempengaruhi mengapa genre musik Korea ini lebih populer daripada genre musik J-pop di mancanegara, terutama di kalangan idol group. Nah, jadi album dan single oleh musisi J-pop ini sering dirilis dalam versi yang berbeda. Hal ini itu dilakukan Jepang untuk menjual lebih banyak album dan single lagi. Sebenarnya dengan pendekatan seperti ini itu telah memungkinkan Jepang menjadi pasar musik terbesar kedua. Namun tampaknya justru mempersulit penggemar di luar Jepang, dan di zaman dimana penjualan album ini tidak sepopuler platform digital dan streaming yang dapat menyebabkan musik pop Jepang ini lebih rumit untuk didengarkan. Nah, meskipun tidak semuanya seperti itu, namun sebagian besar lagu yang dirilis oleh Jepang ini biasanya dibatasi hanya untuk versi iTunes Jepang saja. Tidak seperti K-pop yang sebenarnya telah menandatangani kesepakatan untuk mendistribusikan karya mereka secara internasional dan membuatnya tersedia secara luas di berbagai layanan streaming seperti Apple Music, YouTube, Spotify, dan lainnya.
Nah, banyak agensi dan label J-pop ini enggan mengadopsi metode ini karena undang-undang hak cipta dan pembatasan siaran. Nah, kurangnya akses ke J-pop ini juga dijelaskan oleh fakta bahwa CD ini masih menjadi bentuk konsumsi musik yang dominan di Jepang. Namun di sisi lain, Korea ini memiliki keinginan besar untuk menyebarkan Korean Wave-nya ke seluruh dunia dan K-pop dapat melakukannya dengan cara tersebut. Mereka mengunggah video musik lengkapnya ke situs berbagai video YouTube. Tidak seperti Jepang, mereka secara tegas melarang atau mengklaim hak cipta atas sesuatu yang mirip dengan karya mereka. Nah, K-pop juga merilis beberapa versi album, terutama boy band dan girl band, untuk meningkatkan penjualan fisik mereka, sehingga setiap versi ini dikemas dengan photocard yang berbeda. Dibentuk pada tahun 2015, Twice kini lebih populer daripada grup idola kayak Kizaka 46, bahkan Twice, Blackpink, Red Velvet juga telah memasuki pasar Jepang. Kalangan remaja di Jepang ini baru-baru ini mulai menyukai budaya Korea dengan membuat tagar I want to be Korean di Jepang yang mulai lebih dari 7.000 kali di jejaring sosial Instagram. Nah, dengan menanggapi hal tersebut, situs berita Gcast ini mengatakan bahwa budaya populer Korea ini mulai mengalir ke Jepang sejak 15 tahun yang lalu ketika drama Winter Sonata ini ditayangkan. Dan girl band seperti Girls' Generation, Kara, dan lainnya ini mengkonfirmasi bahwa grup tersebut itu telah berkontribusi mempopulerkan genre musik K-pop yang pada akhirnya ini disukai oleh para remaja Jepang. K-pop, K-drama, dan bentuk hiburan Korea lainnya ini berperan dalam mempromosikan budaya Korea. Nah, Jepang sendiri ini telah menyebarkan dan memperkenalkan budayanya kepada dunia melalui anime seperti Pokemon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Naruto, dan yang lainnya. Nah, setelah anime telah dikenal dunia, masyarakat pun mulai menyukai J-pop yang semakin populer di akhir 1990-an sampai awal 2000-an. Namun, pada pertengahan 2000-an ini, penggemar musik mancanegara ini mulai memperhatikan K-pop, dan hingga saat ini banyak grup K-pop yang memulai debutnya di luar Korea dan disukai oleh orang asing. Nah, tidak dapat disangkal bahwa popularitas K-pop ini adalah karena faktor elemen YouTube yang mudah diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, meskipun demikian, J-pop dan K-pop ini masing-masing memiliki ciri khasnya. Image kawaii ini masih populer di Jepang dan didukung oleh penggemar musik mancanegara seperti grup idola AKB48, Baby Metal, dan penyanyi solo Kyary Pamyo. Nah, meskipun mereka berbeda secara musik dan konsep, tetapi keduanya ini tetap mempertahankan image kawaiinya. Nah, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok A tadi, kalian tentu sudah bisa melihat apa saja poin-poin yang membedakan perkembangan pengaruh K-pop dan J-pop di internasional. J-pop sebenarnya sudah pernah sangat populer, terutama ketika band-band seperti AKB48 dan Baby Metal mengadakan pertunjukan. Waktu telah berubah, namun sebagian besar manajer dan produser J-pop masih tetap dengan apa yang mereka ketahui dan gagal beradaptasi dengan pasar internasional. Mereka juga ketat dengan copyright konten mereka, sehingga kebanyakan konten J-pop hanya dapat diakses melalui platform lokal Jepang dan melalui CD saja. Itu juga bisa terjadi karena industri musik Jepang secara keseluruhan masih memiliki sedikit investasi secara internasional. Bisa dilihat, industri musik J-pop secara khusus melayani orang Jepang. Mereka mendedikasikan konten mereka untuk penggemar setia mereka saja, seperti genre dengan image kawaii atau imut misalnya. Orang-orang mungkin akan mendengarkan K-pop, tetapi mereka tidak semua akan menyukai J-pop. Sehingga dapat dikatakan bahwa industri J-pop tidak ditargetkan untuk semua kalangan, yang menjadikan selera genre mereka agak kurang relatable. Di sisi lain, K-pop secara general, perkembangan mereka fleksibel dari tahun ke tahun. Mereka mau dan mampu menyesuaikan genrenya untuk ekspansi pengaruh yang lebih luas, dan bisa tersampaikan untuk audiens mereka secara mendunia. Apalagi dengan pemerintahan Korea yang mendukung dan memberi modal aktor non-pemerintahannya sebagai penunjang keberhasilan diplomasi mereka. Nah, tapi dari hari ke hari, J-pop juga sudah mulai membuka diri agar kontennya bisa diakses oleh khalayak internasional. Meski perubahan itu tidak atau belum sebesar dengan apa yang dilakukan oleh K-pop. Nah, dari poin-poin tersebut kita mengetahui begitu banyak faktor dan poin-poin yang mempengaruhi perjalanan industri K-pop dan J-pop secara internasional. Nah, sekian dari kelompok A dengan tema bahasan budaya populer Korea dan Jepang hari ini. Kami akan tunggu feedback dari kalian. Terima kasih.